Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dan berikut para anggotanya. Perkenalkan, namaku Salsabila Diva Ersanti dengan NIM 082011533007. Perkenalkan, nama saya Lutfi Rizkyandika dengan NIM 082011533033. Perkenalkan, namaku Sarah Hamidah dengan NIM 082011533067. Perkenalkan, saya Redina Alina Desari dengan NIM 082011533072. Nama saya Alfiwa Rahma Febriana dengan NIM 082011533074. Nah, udah kenal kan sama anggota-anggotanya? Sekarang kami mau menjelaskan tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dan ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia. Definisi dari wawasan Nusantara yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia di lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan definisi dari ketahanan nasional yaitu ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kemudian, wawasan Nusantara sebagai wawasan nasionalnya bangsa Indonesia dibangun atas pandangan geopolitik bangsa. Konsep geopolitik Indonesia berlandaskan pada pandangan kewilayahan dan kehidupan bangsa sebagai negara yang sangat luas dengan berbagai keragaman di dalamnya. Indonesia memiliki wawasan Nusantara sebagai dasar pengembangan wawasan nasional. Tak hanya faktor geografi, wawasan Nusantara juga mengutamakan kepentingan masyarakat dalam aspek lain seperti sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan, serta ekonomi. Kemudian, ketahanan nasional merupakan benteng pertahanan bangsa dan negara dalam menghadapi dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara yang bersangkutan, tak terkecuali bagi bangsa Indonesia. Hal ini penting, mengingat ketahanan nasional tidak saja berkaitan dengan aspek keamanan dan ketertiban masyarakat saja, melainkan berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan bangsa, termasuk aspek penyelenggaraan negara dan pemerintahan negara. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan pada kita, konsep ketahanan nasional kita terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau berakhirnya NKRI. Setidaknya ini terbukti pada saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme tahun 1965. Pada era Soekarno, Kiri atau Partai Komunis Indonesia juga dipersepsikan sebagai ancaman. Setidaknya begitulah adanya bagi Angkatan Darat. Dengan berada di posisi keempat dalam urutan peraih suara terbanyak pemilu 1955, kekuatan politik Kiri tidak dapat dianggap remeh. Kiri merasuk hampir ke seluruh elemen masyarakat, mulai dari petani hingga mahasiswa. Bukanlah rahasia bahwa Soekarno juga adalah proponen Kiri pada eranya. Simpati pun keputusan politik proklamator kemerdekaan tersebut padat dengan referensi literatur Kiri. Namun, Kiri baru betul-betul menjadi ancaman pada akhir 1965, atau lebih tepatnya ketika peristiwa pembunuhan jenderal pada malam tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965 diinterpretasikan sebagai upaya kudeta PKI. Sejak saat itu, Kiri dipariahkan oleh Angkatan Darat dan Jenderal Soeharto. Partainya dibubarkan, kantornya dibongkar, buku-bukunya dibakar, dan setiap individu yang terkait atau dikaitkan dengan PKI menjalani kehidupan sulit. Kini, Partai Komunis di Indonesia atau komunis lebih cocok disebut sebagai hantu komunis pada era Orde Baru betul-betul tersudut. Untuk mengatasi ancaman tersebut di masa sekarang ada 3 hal yang mungkin bisa dilakukan. Pertama, dengan memperkuat landasan pendidikan di tingkat sekolah sehingga masyarakat sudah tertanam ideologi Pancasila sejak kecil. Kedua, adanya perubahan struktural
Dan kita harus mendesak pemerintah, parlemen, dan partai politik untuk memberikan perhatian penuh dalam masalah tersebut. Yang terakhir, proses politik di tanah air harus dibenahi, karena semua masalah yang dihadapi adalah proses politik. Oleh sebab itu, pemangku kebijakan harus mengambil keputusan yang dapat mengatasi masalah tersebut. Kesimpulannya adalah kita sebagai masyarakat harus lebih banyak membaca atau mengetahui tentang apa saja yang mengancam Indonesia dari segi apapun dan dari manapun, serta diikuti dengan langkah-langkah yang konkret. Sekian dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.